warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 7 tahun 2022. Perkenalkan, saya Bonin Sarjana Hukum. Saya guru Madrasah Sanawiyah Al-Falah, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor NIM 2022106310120638. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 7 tahun 2022 dengan materi sistem pemerintahan pada fase D kelas 8. Untuk lebih jelasnya, berikut praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon saran dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di siang hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di pekan lalu. Namun sebelum itu, mari untuk kehikmatan kita dalam belajar, kita berdoa lebih dahulu ya. Wana, silakan diikutin doa ya. Saya cek hadiran dulu ya. Ada yang hadir? Banyak. Ayu mana? Ya, Ayu. April? Nggak ada. Rafina? Ada sini ya. Keisha? Yusuf, Maulana Yusuf Ibrahim. Gimana kabar Maulana? Noval? Nanti kamu Noval? Terus siapa yang belum disebut ini? Oh Indah ya. Sehat semuanya? Ya, mudah-mudahan kita bisa terus sehat walafiat ya, jaga kesehatan karena kesehatan itu modal yang utama buat kita ya. Tegang sekali. Coba tangannya ke atas. Tangannya ke atas. Mana ke atas? Wah, betul ngobrol ya. Ke atasnya mana? Ya, tangannya ke atas. Tangannya ke atas. Udah semua. Oh, tangannya ke atas. Digoyang-goyang. Stop. Goyang. Stop. Nah, tangan kita atas. Ya udah, fokus ya berarti. Fokus ya. Oke. Kita melanjutkan pelajaran kita ya yang pekan lalu. Mudah-mudahan masih pada ingat ya. Baik, tapi sebelum itu Bapak mau tampilin kita nyanyi bareng dulu ya, nyanyi bareng. Ada yang hafal lagu ini? Syukur ya. Ya, kita nyanyikan bersama-sama.
Mudah-mudahan kita mensyukuri apa yang Allah berikan buat kita semuanya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan pada bisa datang pada hari ini. Ya, kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan tambahkan nikmatnya. Ya, kalau buat kita sebagai pelajar, mensyukurinya dengan kita cara belajar. Ya, kalau kita bersyukur, insya Allah ilmunya kita akan terus bertambah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut pelajaran kita. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Lupa. Pelajaran apa minggu lalu? Kedaulatan. Ada yang masih ingat? Coba Kaisya, apa kedaulatan kita punya? Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Oh ya, kita bahas tadi kemarin itu kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar sesuai dengan Undang-Undang 45 ya. Jadi kedaulatan itu secara garis besarnya adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kalau di Indonesia kita kenal ada 3 kekuasaan, dibagi 3 kekuasaan ya. Ada lembaga penyelenggara, ada 3 rumpun lembaga penyelenggara negara di Indonesia. Ada yang masih ingat apa aja? Legislatif. Oke, legislatif. Terus yudikatif terus apa tadi? Yudikatif, legislatif, satu lagi? Eksekutif. Contohnya yudikatif apa kemarin? Keisha? Oh iya, pengadilan ya. Contohnya legislatif? Hah? Legislatif contohnya? DPR, MPR ya. DPD ya. Terakhir, eksekutif apa mana? Eksekutif. Eksekutif apa? Presiden, wakil presiden. Ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan. Kita udah ada yudikatif, legislatif ya. Nah itu berarti itu udah masuk rumpun pemerintahan. Nah, maka kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tentang sistem pemerintahan. Kira-kira apa ya sistem pemerintahan? Ada yang kira-kira apa sistem pemerintahan? Sistem itu apa sistem? Kalau kita belajar IPA ada sistem apa? Sistem peredaran darah ya, sistem pernapasan ini ya. Kalau di negara ada namanya sistem pemerintahan ya. Sistem pemerintahan itu berarti apa namanya? Koordinasi antar lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia kayak gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, tujuannya adalah peserta didik mampu menganalisis secara teliti dan kritis dan menguraikan secara mendetail mengenai sistem pemerintahan di Indonesia ya, Indonesia ya. Nah, apa indikatornya? Pertama, kita mampu membedakan bentuk pemerintahan dengan sistem pemerintahan. Kalau bentuk pemerintahan nanti seperti apa? Terus peserta didik mampu menguraikan secara mendetail tentang sistem pemerintahan dan ciri-cirinya. Ya.
Dan ciri-cirinya presidensial itu apa, ciri-cirinya parlementer itu apa, ya, perbedaannya di mana. Nah, peserta didik mampu menguraikan secara mudah sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Ya, itu ya. Terus nah, ini urutan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama kita pakai sistem namanya metode pembelajaran problem based learning. Jadi ada masalah kita selesaikan, kita diskusikan, nanti setelah didiskusikan nanti ditampilkan ke depan ya. Dia ada 5 sintak atau 5 tahapan. Pertama mengorientasikan siswa pada masalah, mengorganisasikan kerja siswa, nanti kita bikin kelompok. Ya, terus melakukan penyelidikan dan penelusuran untuk menjawab permasalahan. Nanti setiap kelompok mencari informasi dari masalah yang tadi kita tentukan untuk pertanyaannya. Yang keempat menyusun hasil karya dan mempresentasikannya. Nanti setelah didiskusikan, nanti ada kelompoknya maju ke depan untuk memaparkan hasil karyanya. Yang terakhir adalah nanti kita melakukan evaluasi dan refleksi proses dan hasil penyelesaian masalah tentang sistem pemerintahan nanti tahun kira-kira saya nggak ada kasih ya. Jelas ya. Nggak ada itu nggak ada. Ini siapa? Amerika ya. Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian simak? Apa tadi yang dilihat? Ada apa tadi? Ada apa lagi? Menteri. Nah, itu beberapa contoh dari sistem pemerintahan yang ada di dunia. Jadi sistem pemerintahan yang ada di dunia ini paling enggak dia ada 3 jenis. Pertama namanya sistem parlementer. Yang kedua namanya presidensial. Ya, yang terakhir itu campuran. Campuran itu ya dia pakai 2 sistem itu gitu. Ya. Apa sih bedanya gitu kan? Apa bedanya presidensial dengan parlementer? Nah, yang pertama, kalau presidensial itu presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kalau parlementer itu presiden, raja, ratu, gitu kan? Dia hanya sebagai kepala negara. Gitu. Sementara untuk kepala pemerintahannya itu namanya perdana menteri. Kalau presidensial dia sebagai kepala negara, dia juga sebagai kepala pemerintahan. Tapi kalau dia parlementer, dia raja, presiden atau ratu, nah itu dia sebagai kepala negara.
Nah, kepala pemerintahannya dipegang atau diatur sama Perdana Menteri. Perdana Menteri Malaysia, gitu kan ya? Berarti Malaysia menganut parlementer ya. Nah, yang kedua, presiden dibantu oleh sejumlah menteri yang diangkat oleh presiden. Sedangkan Perdana Menteri memimpin di parlementer, Perdana Menteri memimpin para menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan. Jadi kalau di presidensial, menteri-menteri itu di bawah presiden. Kalau di parlementer, menteri-menteri itu di bawah Perdana Menteri. Perdana Menteri yang mengangkat menterinya. Terus para menteri bertanggung jawab kepada presiden sebagai tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Ya. Jadi dia mengangkat menteri-menterinya bertanggung jawab kepada presiden, tapi presiden dia bukan sebagai bawahan atau yang diangkat sama parlemen. Jadi dia nggak perlu laporan, nggak perlu bertanggung jawab ke ini. Nah, sedangkan di parlementer, perdana menteri itu dan kabinet itu bertanggung jawab kepada parlemen. Artinya dia bertanggung jawab kepada DPR, MPR-nya, gitu. Karena dia di bawah kekuasaannya di bawah dari parlemen. Gitu. Ya. Terus yang terakhir, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Yang di parlementer itu, parlemen bisa membubarkan pemerintahan dengan mengajukan mosi tidak percaya. Ya. Nah, jadi kalau sistem parlementer, parlemen boleh membubarkan kabinet, Jadi waktu-waktu sudah jalan pemerintahannya, maka boleh dibubarkan. Terus parlemen tidak dapat menurunkan presiden ya, di presidensial. Sedangkan di parlementer, pemerintah melalui kepala negara juga dapat membubarkan parlemen dengan dasar parlemen tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat. Jadi ada yang shift bentuknya presidensial, ada yang parlementer, ada yang campuran ya. Contohnya yang presidensial itu yang menganut sistem presidensial itu adalah Indonesia, terus sama Amerika ya. Kalau yang parlementer itu seperti Inggris ya. Inggris kan dia kepala negaranya ratu kan, Ratu Elizabeth gitu. Tapi yang bidang pemerintahan adalah di perdana menterinya. Nah, sedangkan campuran itu contohnya di Perancis tadi ya. Perancis seperti itu. Terus kalau dari bentuk negara kan bisa dia dilihat dari ketika pemilihan kepala negaranya. Kalau dia diwariskan, dia untuk dia monarki, kerajaan, ya, itu biasanya dia parlementer kayak Inggris tadi, kan rajanya turun-temurun kan. Sedangkan kalau dia republik kayak Indonesia yang dipilih sama rakyat, maka biasanya itu presidensial. Ya, itu kira-kira penjelasan dari Indonesia pernah mengalami parlementer dan presidensial. Dulu awal kita merdeka itu presidensial. Terus kemudian ada undang-undang sementara, ya LIS. Kemudian itu ada dia ke parlementer. Maka waktu itu pernah ada namanya kabinet Juanda. Ada perdana menteri namanya siapa, Juanda. Ya. Tapi dia sering dibubarkan, jadi nggak cocok kalau parlemen dibubarkan, jadi bolak-balik dibubarkan. Ya. Makanya akhirnya kembali lagi ke UUD 45 dengan dekret presiden, maka kita kembali lagi dengan sistem pemerintahan presiden siap. Ya sampai sini. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya dulu? Nggak ada? Nah, tadi yang pakai sistem presidensial siapa aja? Negara mananya?
negara Indonesia, satu lagi Amerika. kotanya Amerika ya. Ya. Kira-kira ada bedanya nggak ya? Ada bedanya nggak penerapan presidensial di Amerika dengan di Indonesia? Ya. Oke. Itu pertanyaan kita ya. Jadi itu pertanyaan kita yang harus kita diskusikan ya. Baik, setelah ini saya kasih waktu 3 menit, kita bikin kelompok ya. Kita bikin kelompok, kita diskusikan tentang tadi ya. Apa sih bedanya presidensial di Indonesia dengan di Amerika ya? Bisa ya? Ini tinggal maju ke sini, bangkunya dikeluarin, dalam mejanya ya, bisa? Ya, kita bergerak ya, ya. Ini bisa aja tuh yang ya, ini lembar kerjanya ya. Ini lembar kerjanya. Ini lembar kerjanya, nanti diisi nama kelompoknya ya. Mau komen? Ketik aja. Kita cari informasi tadi ya, perbedaan apa? Perbedaan presidensial di Indonesia dan di Amerika. Kamu ketik aja. Yang lain boleh pakai HP-nya. Yang lain boleh nanti bertanya ya. Ya, silakan. Ini dari kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 silakan. Yang kelompok 2, kelompok 3 nanti siapkan pertanyaannya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. Timnya siapa aja? Dikenalin dulu timnya. Ini Saya lupa teman sendiri. ini Indonesia Story. Ini Tiara Widya. Saya Putri Syarusha. Dan hari Marisa Febrianti dan Davina Rasanda. Ya, gimana hasilnya tadi?
Siapa yang mau jelasin? Ya. 1. Masa jabatan presiden. Presiden di Indonesia dipilih untuk masa jabatan 5 tahun. Sementara presiden di Amerika Serikat dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Di kedua negara, presiden hanya bisa dipilih untuk 2 kali masa jabatan. 2. Metode pemilihan presiden. Di Indonesia, presiden dipilih secara langsung dengan metode suara terbanyak pada pemilihan umum. Calon presiden yang mendapatkan suara di atas 50% dari rakyat dinyatakan sebagai pemenang. Sementara di Amerika Serikat, presiden dipilih dengan tidak langsung. Pemenang pemilihan presiden adalah calon presiden yang mendapatkan jumlah electoral voter terbanyak. Electoral voter ini didapatkan dengan mendapat suara terbanyak pada pemilihan presiden di negara bagian. 3. Bentuk negara. Bentuk negara di Indonesia bersifat negara kesatuan, sehingga setiap peraturan yang dibuat di tingkat pusat seperti undang-undang dan keputusan presiden akan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sebaliknya, Amerika Serikat bersifat federal, sehingga setiap negara bagian memiliki wewenang membentuk undang-undang sendiri. Pemerintahan pusat Amerika Serikat hanya berwenang mengatur urusan bersama negara bagian, seperti transportasi dan perdagangan antar negara bagian. Ini kelompok 1, udah. Ada yang mau tanya dari kelompok yang lain? Kelompok 3, kelompok 2. Alas? Gimana Alas? Kelompok 2? Kelompok 1? Apa sistem pemerintahan Indonesia? Kita presentasi semuanya ya tadi ya. Mudah-mudahan tadi bisa menggali informasi tadi ya. Apa perbedaan sistem presidensial yang ada di Indonesia dengan yang ada di Amerika. Walaupun sama-sama menganut sistem presidensial, tapi ternyata ada bedanya ya. Seperti itu. Baik, sebelum kita tutup pelajaran kita, ini Bapak ada soal ya, nanti dijawab. Oke, dari pelajaran yang tadi kita sudah diskusikan, kita sudah jelaskan di awal, kemudian didiskusikan, kira-kira apa yang tadi kalian masih tangkap dari pelajaran kita hari ini? Coba, Keisha. Hari ini kita pelajari sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di dunia ada 3. Yang pertama presidensial, parlementer, dan campuran. Presidensial berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ya, jadi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Terus? Parlementer, raja ratu berfungsi sebagai kepala negara, sementara perdana menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Iya, jadi kalau parlementer ya ada bedanya ya. Ada kepala negara sendiri, ada kepala pemerintahan sendiri. Nah, kalau campuran berarti gabungan dua itu ya. Iya. Ya. Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Sudah mengerti semuanya? Insya Allah ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Nanti kita akan belajar tentang pemerintahan di Indonesia. Ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan daerah ya. Nanti insya Allah itu pekan depan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan dipimpin doa dulu. Subhanaka. Ya, subhanaka. Tadi saya juga udah kasih lembar survei ya. Silakan diisi nanti buat survei ke saya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.